الله يعلم ما نشكو من الألم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah. Al-hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ayat terakhir surah An-Naml ya. Wa qulil hamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Ada yang baca amma ta'malun bil ya'i wa ta'i. Wa qulil hamdulillah, wa qul, dan katakan atau ucapkan ya Rasulullah, yaitu ucapan alhamdulillah, bersyukur sudah memberikan keteladanan terhadap umat manusia untuk menempuh jalur keselamatan dunia akhirat sebagai uswatun hasanah. Sayurikum ayatihi, kelak atau nanti. Sin itu bermakna istiqbal dalam ilmu nahwu, yang maknanya waktu yang akan datang, sering dimaknani kelak. Kelak atau nanti Allah akan memperlihatkan kepada kalian. Memperlihatkan apa? Ayatihi, ayat-ayatnya Allah. Berbagai ahli tafsir menyebut sin ini mempunyai makna kepastian. Bukan hanya nanti, tapi kepastian yang sebentar lagi Allah akan perlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sehingga fata'rifuna, maka kalian melihat, mengetahui ha ing ayati, ay fa'arahumullahu yaumil badril al-qatslah wasabi wa darbal malaika wujuhahum wa adbarahum wa ajjalahumullahu ilan nari. Tafsir Jalalainnya menyebutkan bahwa Allah menunjukkan salah satu dari atau sekian dari ayat kekuasaannya, terutama di Yaumil Badri, yaitu perang Badar, di mana perang Badar itu merupakan salah satu dari sekian yang tidak terhitung kekuasaan Allah. Apa bentuknya? Kekuatan kecil mampu mengalahkan kekuatan yang besar atas izin Allah. Maksud kekuatan itu apa? Jumlah dari sahabat Rasulullah yang ikut perang Badar masyhur menyebut 313. Ini angka keramat ini ya. 313. Saya dapat ijazah ngamalin ayat kursi itu ya 313. 313 diulang 313. Kapan waktunya? Monggo habis isya boleh atau menjelang tidur. Hitungan sahabat Badar. Nah, itu merupakan bukti sayurikum ayati, fenomena yang bahasa kita ya di luar nalar manusia, atau kejadian khawariqul adat
atau supranatural. Wong musuh 1000 personil yang lengkap dengan senjata terkalahkan oleh 313 yang senjatanya apa adanya. Secara fisik ya, secara tantanan dohir, tapi secara ini mental, ini terpilih ini 313 mentalnya mental kuat, mental yang saya sebut mental di keimanannya kuat, walaupun memang gangguannya berat karena dikelilingi orang-orang munafik yang mana cara berpikirnya adalah untung dan rugi ketika melaksanakan perintahnya Allah. Gak usah berangkat daripada nanti rugi malah mati, mending gak usah. Toh yang ngapain berangkat setor nyawa saja. Itu pengaruh-pengaruh munafik yang saat itu melemahkan sebagian yang lain. Betapa azizun alaihi ma'anitum harisun yang Kanjeng Nabi punya sifat. Betapa beratnya Kanjeng Nabi mengalami emosional saat itu menata para sahabat untuk meyakinkan bahwa ini loh kemenangan. Ini butuh kekuatan batin yang luar biasa untuk meyakinkan bahwa saat ini Allah akan menunjukkan kemenangan pada kita. Nah, meyakinkan orang 313 itu di saat beberapa kejadian sebelumnya kalah ini butuh apa ya? Butuh kekuatan menyampaikan kekuatan untuk mengobarkan kesemangatan. Mungkin kalau kita pas hati kita semeleh bagaimana merasakan kehadiran Kanjeng Nabi saat memupuk semangat para sahabat itu, kita juga bisa merasakan betapa hebatnya Kanjeng Nabi ya untuk mengalami proses itu. Dan beliau memimpin sendiri. Jadi Nabi itu bukan merintah terus nongkrong tengok-tengok. Enggak. Nabi ikut. Ini penting kita contoh. Jangan mentang-mentang kita tokoh terus nyuruh sosial terus diem itu enggak. Kayak gitu cara Kanjeng Nabi itu. Ya justru malah mengawali dan mendampingi dan ikut serta. Baik sahabat itu kelaparan, beliau juga ikut lapar. Bahkan ketika ada sahabat yang kelelahan karena ketersediaan makanan kurang, beliau lebih mementingkan para sahabat yang lain. Sehingga harus secara masyhur beliau mencoba untuk terlihat perutnya biar tidak kelihatan kempes banget, ditutup dengan batu. Nah, itu bukti bahwa Kanjeng Nabi itu azizun alaihi ma'anitum. Betapa beratnya menimpa apa yang beliau terima dalam konteks dakwah. Nah, kita ini menikmati perjuangan beliau itu sehingga ngaji enak, arep ngombe anak Leo, itu enggak ada, masya Allah. Nah, hal-hal seperti ini supaya rohaniah kita ini nyambung, betapa nikmatnya itu, ini penting. Sehingga Allah memberi nasihat kepada Kanjeng Nabi melalui malaikat Jibril, ucapkan alhamdulillah. Ini akhir surah yang luar biasa. Pokoknya rangkaian hidup itu ya terakhir ya alhamdulillah. Jangan sampai enggak alhamdulillah. Pokoknya yang alhamdulillah permanen. Makan enak enggak enak yang permanen alhamdulillah. Ya. Kalau sampai enggak terjadi alhamdulillah rugi gitu. Nah, di perang Badar itu selain musuhnya kocar kacir itu banyak yang meninggal, juga mendapatkan banyak sandraan atau apa ya bahasanya boyongan itu apa ya, tawanan, dan benar-benar dilihatkan, benar-benar sayurikum ini benar-benar dilihatkan para sahabat yang ikut perang Badar, dilihatkan bagaimana para malaikat ikut membantu secara nyata. Oh, ini yang penikmatan yang luar biasa. Bahkan di suatu riwayat
pedangnya sahabat baru dilurusin gitu Pak, udah menyelesaikan sendiri. Wah, ajaib sekali ya tangan ini gitu loh. Sampai segitunya, sayurikum ayati. Jadi sahabat itu karena hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya, tambah yakin malah. Dulu pedangku baru ngenes. udah menebas lehernya musuh gitu. Dan itu diperlihatkan oleh Allah. Makanya kalau orang mau proses hidup yang baik, menempuh jalan ya tentunya lika-liku dalam proses menjadi orang baik itu, akhir dari kehidupan akan diperlihatkan keagungan Allah untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan manusia itu diridhoi oleh Allah. Itu yang disebut proses husnul khotimah. Berarti puncaknya adalah alhamdulillah. Berarti semakin undur berarti ya semakin syukur gitu. Kalau semakin undur usia gak semakin syukur, ya tandanya jangan-jangan kebalikan dari husnul khotimah apa? Suul khotimah. Jangan ya. Jangan, pokoknya apapun cara untuk menemukan syukur, tempuh itu. Jangan cara yang menemukan gak syukur. Kalau menemukan gak syukur banyak lah Pak. Punya duit kurang banyak, ya, cara gak syukur kan. Sudah punya istri kurang apa? Kurang nambah apa kurang cantik gitu. Ini enggak syukur. Coba cari yang alasan alhamdulillah masih punya pasangan. Begitu loh. Itu cara menemukan syukur. Wa ma rabbuka bighafirin amma ya'malun, ada yang amma ta'malun. Ini maksudnya selain bersyukur proses titik keberhasilan, satu sisi Kanjeng Nabi menegaskan bahwa Allah menegaskan melalui firman yang disampaikan oleh malaikat kepada Kanjeng Nabi, tertundanya azab, siksaan bagi orang-orang yang berbuat kedzaliman itu bukan berarti Allah lupa. Saya ulang, itu orang maksiat kok dibiarin, bukan Allah lupa. Bukan Allah lupa. Tapi memang Allah punya timing yang Allah tahu, yang maha tahu ya Allah sendiri. Makanya sifat tergesa-gesa itu nggak bolehnya bukan karena apa-apa, akibatnya kepada orang yang punya sifat tergesa-gesa itu. Apa akibatnya? Putus asa. Misalnya kita punya keinginan untuk segera di-ACC oleh Allah dengan amalan-amalan tertentu yang sudah kita kerjakan dan sesuai arahan dari pemberi amalan tersebut, ternyata nggak sesuai, ya, maka itu akan menjadikan orang putus asa. Kalau sudah menjadi orang putus asa, ini yang masalah. Masalahnya apa? Setan senang, wah, mentok di situ ini. Padahal timing waktu dijabah itu ya Allah yang maha tahu. Sehingga kalimatnya wa ma rabbuka bighafirin amma ya'malun, ada yang amma ta'malun. Artinya wa ma rabbuka, dan tidak Tuhanmu itu bighafirin, orang yang zat yang lupa amma ya'malun atau amma ta'malun. Allah tidak melupakan apa yang mereka kerjakan atau kalian kerjakan. Artinya ayat terakhir ini menyimpulkan bersyukur. Selain itu, pastikan bahwa orang yang berbuat kedzaliman itu suatu ketika tetap di-ACC oleh Allah dalam proses yang lain. Jangan sampai menuduh Allah kok nggak merhatiin sama yang melanggar. Oh, maksiat malah orang maksiat hidupnya tambah makmur, mending maksiat aja lah dulu. Ini kesimpulan yang kurang pas. Oh, itu nggak sholat malah hidupnya makmur, mending nggak usah sholat. Wong itu maksiat malah tambah hidupnya sukses, mending lah. Itu kalimat-kalimat itu keputusan yang kurang tepat. Sehingga ayat ini menguatkan wa ma rabbuka bighafirin amma ya'malun. Wallahu a'lam bishawab. Di surah An-Naml, kita lanjut di surah Al-Qasas. 3 surah yang berturut-turut, Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, ini rangkaian 3 surah yang luar biasa. Yaitu titik temanya adalah perjalanan kekasih-kekasih Allah. Dan Al-Qasas ini nanti akan membahas
detail terkait dengan kisah Nabi Musa dan Firaun. Nah, ini luar biasa ini surah ini. Semoga sehat umur panjang ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Qasas. Mananya kisah atau cerita. Cerita, kisah, hikayah itu latarnya ada, tempatnya ada, kejadiannya ada, tokohnya ada. Beda dengan dongeng. Dongeng ini fiktif. Fiktif itu pemainnya ya, aktornya ya fiktif, latar dan tempatnya juga fiktif, itu namanya dongeng. Tapi dongeng itu ada kalanya untuk memberi pesan kepada audiens supaya mempunyai ibrah untuk mengikuti tokoh yang baik atau tokoh yang buruk. Tapi kisah ada aktornya, ada orangnya, ada kejadiannya, ada tempatnya. Itu namanya kisah. Kisah dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia apa? Kisah. Qaf jadi kaf. Kisah jadi kisah. Kisah. Beda dengan tutur tinular. Nah, tutur tinular ini ngelacanya susah wong tutur tinular. Tutur tinular dari ngomong ke ngomong itu namanya tutur tinular. Katanya konon katanya itu tutur tinular. Sehingga itu kalau dilacak kitabnya nggak ada wong tutur tinular. Kecuali di titik itu langsung nulis. Nah, tutur tinular. Makanya dulu ada drama apa? Tutur tinular ya. Lakonnya siapa? Kamandanu apa siapa? Aku Brahma Kumbara. Ya, itu tutur tinular. Nah, di Al-Quran itu ada surah namanya Qasas. Qasas. Bukan kisos ya. Qasas itu cerita, kisah. Artinya di antara pelajaran hidup itu tidak lepas dari kisah riwayat hidup manusia. Nah, kita tinggal mengikuti. Coba ayat terakhir surah Fatihah itu kan siratal ladzina, jalan orang-orang. Siratal mustaqim itu judulnya adalah siratal ladzina, jalannya orang-orang. Berarti ada orangnya. Orangnya berarti ada yang dipakai sebagai role model atau uswatun hasanah. Berarti ada yang kita ikuti gitu. Sampai ngikutin Al-Quran, biar ngikutin Al-Quran kalau nggak ada yang nyontohin. Saya ngikutin Al-Quran hadis, loh iya sampai ngikutinya piye gitu loh mas. Wong kenyataannya ihdinas siratal mustaqim itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alladzina itu manusia. Lah kita hidup jauh dari kehidupan Kanjeng Nabi lah nyontoh. Nah itu maksudnya adalah ada uswatun hasanah yang meniru Kanjeng Nabi, walaupun memang sulit untuk menemukan komplit seperti Kanjeng Nabi. Sulit, Pak. Potongan awak dewi ketemu sifat Kanjeng Nabi yang utuh di diri manusia itu. Apalagi zaman akhir agak susah kayaknya. Walaupun sedikit-sedikit mesti ada lah ya. Mesti sedikit-sedikit ada ya termasuk ya. Seneng sholat, seneng ngaji, mendahulukan sesuatu yang kanan, mengawali sesuatu bismillah, itu ya sudah keren itu. Menutup dengan alhamdulillah. Jadi suratul Qasas itu makiyah, termasuk golongan surah makiyah. Illa innalladzi faradul qur'ana larad. Saat ada satu ayat yang sebagian riwayat menyebut itu turunnya di Jahfah. Jahfah itu tempat dekat dengan Mekah menuju ke Madinah. Saat Kanjeng Nabi hendak hijrah itu ayat turun. Tapi keseluruhannya sepakat bahwa surah Qasas ini termasuk golongan atau tergolong surah makiyah. Surah makiyah itu periode Kanjeng Nabi belum hijrah, itu namanya surah makiyah. Turunnya di Makkah. Jumlah ayatnya ada yang menyebut sama'a au thamanuna ayatan. Ada yang menyebut 87, yang umum adalah 88.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tasim mim. Ini bacanya jangan sampai to sama ya. Ini jadi masalah nanti. Banyak yang salah, ada yang to sama. Sin itu tulisannya kalau panjang sin ya nun. Bacanya panjang. Karena nun mati ketemu mim maka berdengung. Bacanya tasim mim. Jangan apa ya tadi? Jangan to sama loh ya. Sampai denger sampai tadarus ning masjid assalam. Bismillahirrahmanirrahim. To sama wah. Langsung DKM-nya kena contreng. Ini sopo sing ngaji to sama. Ini namanya ayat-ayat muqatta'. Nah, di tafsir Jalalain itu mesti tulisannya gini, Allahu a'lam bimuradihi bidzalik. Yang tahu hanya Allah. Karepe piye itu tosimim itu yang tahu hanya Allah. Kalau ada orang ngarang tok itu gini lah itu ngarang. Enggak ada yang berani. Berarti ada yang tetap mendapatkan kasyaf tertentu, namanya sirul asror ya, rahasia-rahasia di balik ayat itu. Makanya kadang ayat-ayat model seperti ini dipakai kode. Ada yang masuknya ke dunia azimah dipakai bikin jimat itu tosim. Ya monggo lah. Tapi di tafsir jalan ditafsiri Allah a'lami bi muradi bidzalik. Yang tahu hanya Allah. Yang tahu hanya sampai nekat ngarang sendiri ya, nekat namanya. Tok itu apa, sin itu apa, mim itu apa, terus sampai utate mantuk, terus sampai yakin kolaborasi sama jin, terus wah ini ampuh ini tosin ini. Ngeramu sendiri, direka-reka sendiri, dipublikasikan sendiri. Ini ibarat jenengan ngeramu obat, nggak ada komponen yang ngerti, sampai ngeramu sendiri kok pas cocok, terus sampai dol lah bayang. Doi ya, guys sepakat ya, to bacanya, ayo to sim mim, itu bacanya. Tilka ayatul kitabil mubin. Ini nyambung dengan sayurikum ayatih. Satu sisi ayat tadi sudah banyak ayat yang ditunjukkan oleh Allah. Orang itu kalau menempuh jalan iman yang benar walaupun ujiannya berat, suatu ketika akan diperlihatkan kok keistimewaan apa yang kita amalkan itu. Nah, keistimewaan itu artinya di luar prediksi kita. Nah, bahasanya kalau para nabi mukjizat, kalau para wali karomah, kalau orang mukmin maunah, kalau orang fasik istijrot, itu aja. Istijrot itu diberikan kepada orang yang menempuh jalan yang menurut dia benar. Misalnya nggak sholat tapi topo, ya. Topo itu dalam arti yang tanda kutip nggak ngerjain syariat lah ya. Topo yang tanda kutip meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, tapi untuk ibadah ya silahkan dengan cara seperti itu. Tapi yang dimaksud adalah manusia itu kalau mau menempuh jalan iman dan mengamalkan apa yang diyakini, suatu ketika pasti diicipi oleh Allah kenikmatan rohaniah itu. Diicipin kenikmatan yang disebut itu penghargaan lah. Nah, penghargaan itu definisinya tadi ada yang mukjizat, karomah, maunah, tapi jangan ngayal loh. Pengen kayak Kanjeng Nabi Musa tongkatnya pengen berubah jadi ular, itu ngayal Pak. Ngayal salah. Jangan mau tirakat sampai pati geni. Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Ya karena nggak relevan dengan zaman ini gitu. Masa Allah maksain jenengan ampuh malah kayak Nabi Musa terus neng laut Priok sampai mukul laut itu terus apa lagi nih? Nggak relevan.
Pasti nggak diberi lah. Dan maka ayat ini, surah ini ada nyambungnya dengan tilka ayatul kitab. Hadil ayat itu ayatul kitab. Ayat itu tanda-tanda. Tanda-tanda. Setiap sesuatu ada tandanya. Dan tanda itu menunjukkan apa yang ditandai itu. Al-mubin yang jelas, ay mudahil haq minal batil. Tanda-tanda kekuasaan Allah, keistimewaan Allah, keagungan Allah itu jelas, sangat jelas. Namun tidak semuanya orang menemukan jelas itu karena mata batinnya masing-masing. Nah, kalau mata lagi buruk ini, kalau nggak kacamata ya buruk banget. Ya toh? Sesuatu yang jelas bagi orang yang melihat pakai alat yang nggak jelas. Allah menyampaikan tilkal ayatul kitabil mubin. Ini bagi orang mukmin ya jelas. Tapi bagi orang kafir ya gelap, Pak. Ya mata batin itu. Kayak mata doirin lah ya, tulisan kan ya jelas, karena kecil ya perlu bantuan alat karena tua. Nah itu. Matahari itu jelas. Bersinar di siang hari. Bagi orang-orang yang tertentu matanya sedang sakit, wah penderitaan Pak itu. Ya toh? Sehingga harus pakai alat kacamata hitam supaya tidak tertangkap langsung oleh sinar matahari itu. Yang salah mataharinya apa? Matanya. Ya nggak ada yang salah. Ayat ini menegaskan ayatnya Allah, tanda kekuasaan Allah itu sangat jelas. Kalau manusia tidak menangkap itu, lah ini yang perlu dipelajari itu. Kenapa nggak menangkap kejelasan ayat itu? Ya ini yang perlu dipelajari. Lanjutannya langsung ini di surah Qasas ini nggak banyak muqaddimah, langsung najlu. Nah ini langsung najlu itu ibarat nonton film itu ekstranya nggak banyak langsung. Ayat yang ketiga ini langsung najlu alaika min nabai Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Najlu alaika min nabai Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Najlu, kami membacakan, nakussu, mengkisahkan. Karena pakai dhamir na itu artinya Allah menunjuk malaikat Jibril sebagai sebab turunnya kisah ini atau ayat ini, sebagai malaikat pembawa wahyu. Alaika, kepadamu ya Rasulullah, apa yang dibacakan min nabai. Naba itu khobar, namanya khabar. Naba sama dengan nabi. Wakilah nabi itu asal kata dari naba, pembawa kabar. Nabiun itu naba, pembawa kabar. Kabar tentang apa? Musa wa Fir'aun. Nabi Musa sama Fir'aun. Ini dua aktor yang sangat fenomenal. Aktor yang baik dan aktor yang tidak baik. Kisah Nabi Musa dan Fir'aun ini sangat fenomenal sekali di Al-Quran. Mulai juz 1 sampai juz 30 itu ada Nabi Musa. Al-Baqarah itu Nabi Musa. Masya Allah. Wa Fir'aun dan Fir'aun. Kisahnya bil haqqi, bukan simpang siur wakilah wakola itu loh. Karena kisah itu sebelumnya sudah beredar di kehidupan saat Kanjeng Nabi, itu sudah beredar kisah Nabi Musa sama Fir'aun itu. Oleh Allah diberi pakem yang benar, yaitu langsung turun wahyu. Berarti dari A1 ini. Bukan dari viral yang lain, ini enggak, ini langsung. Nah, ini liqaumi yu'minun. Kabar tadi untuk liqaumin
bagi kaum yu'minuna yang iman. Berarti sesuatu yang jelas, kisah yang benar, ilmu yang manfaat itu tidak ada pengaruhnya bagi orang yang bighairi mukmin. Mukmin itu artinya ya orang yang percaya, ya enggak percaya alah ngecap tok sampean ngono. Sehingga Al-Qur'an itu ya diperuntukkan untuk orang mukmin. Ma nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu yang mengambil manfaat ya orang mukmin. Tapi kalau nggak mukmin ya angel berarti ceritanya angel. Oke ya. Li'annahum li'ajlihim li'annahum muntafi'una bi. Kenapa di ayat ini menyebut liqaumi yu'minun? Karena orang mukmin, kaum mukmin itulah yang mengambil manfaat dari sebuah peristiwa kehidupan. Orang mukmin itu orang yang mampu mengambil madu. Seperti Kanjeng Nabi gambarkan orang mukmin itu seperti lebah. Hidupnya berada di tempat-tempat yang indah dan mengambil sesuatu yang indah tanpa merusak tempat itu. Itu orang mukmin. Lebah itu nggak merusak Pak. Bunganya ya tetap harum, bahkan bisa menjadikan tumpang sari antara tumbuhan betina sama jantan gitu. Dan itu dia menghasilkan madu walaupun dia kerja mencari itu, memberikan kepada yang lain madu, obat dan kesehatan buat yang lain. Orang mukmin seperti itu. Dan gremeng itu suara berdengungnya, itu zikirnya lebah. Berarti kalau orang mukmin zikir bareng, baca Quran bareng, sholawatan bareng itu memang mukmin. Kok dewe-dewe itu lebah sing ora rukun karo kancane. Masa ada lebah sendiri itu jarang lah ya, kecuali lebah untuk mencari pasangan. Nah itu itu lebah. Nah, berawal dari inna Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu bukan hanya satu tokoh sebetulnya. Secara sejarah itu banyak ya. Bahkan yang berhadapan-hadapan dengan Nabi Musa itu sebetulnya keturunan Fir'aun yang sering digambarkan yang merawatnya itu. Jadi kalau di Indonesia itu ada Mangkubuwono 1, 2, 3, 4 gitu loh. Nah, Fir'aun itu kekuasaan di zaman itu di Mesir sana mempunyai beberapa banyak keturunan. Nah, Fir'aun itu punya perilaku ta'azzama fil ard, mempunyai sifat mengagungkan diri alias sombong fil ardi, di bumi. Berarti ini mengajak bahwa saat itu kehidupan di zaman Kanjeng Nabi ada Fir'aun ala zaman itu. Siapa? Abu Jahal CS. Abu Jahal Kanjeng Nabi sudah dipotretkan loh, nggak usah khawatir, ini udah judul udah ada, namanya Fir'aun. Berarti Kanjeng Nabi untuk mengambil ibrah dari pelajaran kisah Nabi sebelumnya itu bagaimana strategi menghadapi Fir'aun. Nah, yang dihadapi Kanjeng Nabi siapa? Abu Jahal CS. Abu Jahal CS itu saat teman-teman nih maksudnya. Nah, sekarang Abu Jahal jauh. Jangan terus monis dia loh ya. Sampai orang cocok rumput terus Abu Jahal itu sampai ngono. Berarti kalau orang dituduh Abu Jahal berarti kita Nabi ngono lah. Ini malah masalah itu. Jangan. Siapapun orang dalam bahasa pewayangan, siapapun orang yang punya perilaku seperti itu, itu namanya Fir'aun. Tapi nggak boleh disematkan pada orang lain. Perilaku itu kepada siapapun bisa kok. Yang nyontoh itu yaitu mempunyai sifat ala fil ard, merasa lebih tinggi dibanding yang lain. Di samping itu sikapnya adalah wa ja'ala ahlah,
Ardo fil ardi di sini ardo mas Misro ya, di negeri Mesir ya. Ya setiap negeri ada lah lakonnya Fir'aun, lakonnya Nabi Musa itu mesti ono. Ya kita nggak ngerti lakon sing endi. Oh, Nabi Musa ya sabar berarti. Wa ja'ala ahlaha syi'a, wa ja'ala dan menjadikannya sapa Fir'aun ahlaha ing penduduk ard syi'a. Syi'a ini maknanya firqan fi khidmatihi. Pecah-pecah, kelompok-kelompok. Jadi udah masa nih. Fir'aun ini membuat masyarakatnya menjadi kelompok-kelompok untuk ditindas. Dan ternyata di negeri Mesir itu saat itu ada terdiri dari suku Kipti, Bani Kipti, ada yang Bani Israel. Bani Israel itu berawal dari Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika dibuang ya ketemu Sodakar terus dibeli oleh saat itu salah satu menteri, kalau di kisah yang lain atau di tarikh yang lain yaitu kepala kepolisian saat itu, sehingga beliau berhasil mengalami proses yang sangat panjang. Dia harus difitnah sama Khadijah itu kan, Khadijah apa siapa namanya? Zulaikha. Khadijah sampai ini nggak ngurusin malah ngomong. Zulaikha ya kan, akhirnya memilih Rabbi sijni ahabbu ilayya, saya ya Allah saya lebih memilih di penjara daripada difitnah itu. Akhirnya beliau di penjara karena bibit unggul ya, punya kelebihan yaitu bisa memprediksi mimpi, hingga akhirnya diangkat menjadi menteri. Berawal dari situ sehingga keturunan Nabiullah Yusuf itulah Bani Israel, karena keturunan Bani Israel itu dari keluarga Yakub. Yakub itu ayahnya Nabi Yusuf ya, benar ya? Nah, itu. Nah, semakin banyak suku Bani Israel semakin banyak, semakin ngembroko, semakin banyak. Nah, Bani Kipti ini merasa tersaingi. Berarti lakon model itu udah zaman dulu udah ada, Pak. Sehingga tokoh-tokoh Bani Kipti itu ngomong ke Fir'aun, ini kayak suku sebelah ini akan mengurangi kredibilitas kita ini. Wah, gitu kan. Itulah kira-kira gitu. Jadi lakon-lakon itu. Tapi kalau diumumkan, penasehatnya Fir'aun menyampaikan bahwa kekuasaanmu akan dihancurkan oleh laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Ada dua versi, itu berdasarkan mimpi, terus minta diberi arahan oleh penasehatnya Fir'aun. Ya. Tapi kalau berdasarkan mimpi berarti ada gelombang otak kesadaran Fir'aun selalu membayangi bahwa kekuasaan dia harus langgeng, yang sehingga terbawa mimpi jangan sampai ada yang menghancurkan. Ternyata sinyalnya buruk, ada yang menghancurkan. Nanyalah penasehatnya, oh iya. Dan itu sehingga mempunyai langkah bahwa dia harus di selanjutnya nanti yudzabihuna abna'ahum. Saya yang di Rusia itu, oh aduh udah tetap Syiah, pokoknya nunggu bulan depan lah. Baru Syiah itu. Nah, sahabat Fir'aun itu membuat pecah belah atau membuat golongan kelompok-kelompok di penduduknya sendiri. Masya Allah. Kalau sekarang banyak ormas lah kira-kira gitu. Udah banyak kan ormas, bikin bukan wais. Termasuk Syiah. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rizqna fahman nabi wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah lana abab hikmatika wa ansur alaina abab rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya alim ya fata'alimna ma jahilna min hikmatika wa ja'alna min ibadika as-salihin. Iftah lana futuhal arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.